Ya kita harus berani. Harus mengambil risiko, harus berani. Lewani aja wedi-wedi, lewedi aja wani. Kalau kita tuh ragu, ya jangan melangkah. Para pejuang kita kan cuma bambu runcing. Maksudnya apa? Ya filosofi ini yang kita diambil. Ya wani betul mempertahankan kemerdekaan dengan tetes darah, belum dengan bambu runcing. Dia wani betul. Rahayu, para kadang channel Manunggal Rasa dimanapun Anda berada, semoga Anda tidak bosan-bosan melihat channel Manunggal Rasa dan semoga channel ini dapat semakin berkembang. Rahayu, 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 rahayu. Gini Pak Ali, kita ini sebagai orang Jawa itu gimana sih karakter orang Jawa yang sesungguhnya itu kalau dilihat dari nenek moyang kita dahulu sampai dengan sekarang ini. Jadi gini, karakter orang Jawa dalam perilaku, dalam konteks mempertahankan harga diri jati bangsa ini yang luar biasa itu kita belajar karakternya Panembahan Senopati, Pak. Maksudnya gimana itu, Pak? Belajar karakter Senopati itu apa? Dia itu punya filosofi yang sangat luar biasa yang sekarang ditiru oleh para pejuang-pejuang bangsa. Ya. Itu apa? Lewedi aja wani-wani, lewani aja wedi-wedi. Itu maksudnya gimana? Lewani aja wedi-wedi dalam artian apa? Kalau kita itu berani ya berani betul. Tidak sah yang betul wis mantep itu bahasanya. Contohnya nah, kita pokoknya akan melangkah sesuatu hal. Kita akan kita harus mempertahankan A misalnya. Ya kita harus berani. Harus mengambil risiko, harus berani. Lewani aja wedi-wedi, lewedi aja wani. Kalau kita tuh ragu, ya jangan melangkah, istilahnya gitu. Untuk menuju hal terutama kebaikan ya, kita harus memegang teguh prinsip gitu, Pak. Ya prinsip itu. Ya. Prinsip itu semuanya. Saya misal gini, ketika perang kemerdekaan. Ya. Bayangkan perang kemerdekaan itu Belanda dengan tank panzer begitu. Para pejuang kita kan cuma bambu runcing. Maksudnya apa? Ya filosofi ini yang kita diambil. Ya wani betul mempertahankan kemerdekaan dengan tetes darah, belum dengan bambu runcing. Dia wani betul. Orang lewani ojo wedi-wedi, lewedi ojo wani-wani. Jangan setengah-setengah dalam melakukan suatu hal gitu. Iya, dalam hal menyatukan satu heroik ini jangan setengah-setengah. Bahwa kita itu punya karakter melawan dengan cara apa? Kalau tentang melawan kebenaran dan mempertahankan kebenaran ya ini kita harus berani betul, jangan hanya setengah-setengah gitu loh. Karena apa? Karena dalam mempertahankan sebagai jati diri bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan dan ini momennya masih pada 17 Agustus. Jadi para pejuang-pejuang bangsa dulu itu memang semangat heroiknya luar biasa, Mas, walaupun tidak pakai senjata yang modern. Dengan kepahlawannya mereka seperti I Gusti Ngurah Rai, seperti Jenderal Sudirman bahkan ditandu dengan keadaan sakit, ditandu di perang gerilya di Lingkar Wilis ini. Ini bagian daripada semangat heroiknya orang Jawa. Walaupun dalam keadaan masa terjepit, bangsa kita itu tidak hanya menyerahkan diri di kalang tanah itu. Itu yang luar biasa itu semangat patriotiknya para pejuang bangsa itu. Khususnya filsafat Jawa ini. Jenderal Sudirman walaupun dalam keadaan sakit tetap mempertahankan kemerdekaan, dia dengan kesadaran yang luar biasa. Dia punya sense belonging, rasa memiliki bangsa ini. Ini yang harus dicontoh sebagai anak muda, sebagai orang-orang generasi muda Jawa ini harus belajar. Kita jangan seperti bermental tempe gitu loh, Mas. Kita dalam rangka menghadapi tantangan, kita itu sering ngeper banget anak muda sekarang itu. Ini jangan, tapi para pemimpin dulu, para pejuang dulu itu sudah memberikan tauladan yang luar biasa bagi kita. Terus kalau ditarik dari ajaran Romo Semono ya Pak Ali ya, dalam hal memegang teguh
ajaran Wahyu Ponco Gaib itu agar kita juga tidak setengah-setengah itu gimana itu? Ya yang penting laku lan tumindak rogo itu yang harus kita jalankan. Kalau tumindake rogo Wahyu Ponco Gaib itu tumindake rogo bener dengan rasa ini, kita dituntun rasanya dengan kunci ini, kita wicaksono baru panguwasa. Lah panguwasa itu konsepnya apa? Ya harus memberikan cinta kasih sama manusia, tresna welasih marang sapadane. Yang terpenting apa? Ya ison anan termake jagat raya ini. Gitu loh, yang terpenting itu. Harus memegang teguh ajaran Romo Semono itu ya Pak Ali. Iya, Setengah-setengah juga. Iya, analognya itu. Bahasanya apa? Bahasanya kalau kita sebagai putra Romo, dalam hal kita itu perang ing palagan, yen wani aja wedi-wedi le wedi aja wani-wani, dalam artian apa? Ya kita harus kudu berani mantep dan tekad ini untuk mempertahankan kebenaran, khususnya mempertahankan semangat untuk memperjuangkan ajaran Romo Semono itu. Nah, itu Pak Ali. Terus dalam hal itu kita harus istilahnya kan sepenuh hati itu untuk menyebar ajaran Romo Semono itu apa Pak Ali yang harus kita lakukan itu? Soalnya kita kan sudah mantep ya kan. Soalnya kita biar ajaran Romo Semono ini semakin digandrungi generasi sekarang itu gimana Pak? Yang penting laku tumindak kita. Jadi para pemimpin, para pemuda sabdo ini yang penting satu itu harus menjadi contoh para kadang. Itu yang terpenting itu. Ya. Selain menjadi contoh, kedua kalinya apa? Ya kita sering gelar urang-uruk ini secara periodik. Ya. Dalam konteks Senin Paingan, Merdeka Satu Suro, ini harus dilakukan secara periodik. Kita jangan ojo wedi-wedi le mempertahankan ajaran Romo, karena apa? Kita bener laku ring bener-bener kita sebagai pilihan mau suci, dan ini kita sebarkan bahwa lakunya Romo Semono ajaran putra itu ya laku manunggal kinantian saromijil ini kita gelorakan kepada kadang-kadang. Bukan hanya kita gelorakan saja, tetapi memurnikan ajaran ulang uruk gosok ginosok itu kita jalankan dalam pola kekadangan. Terutama untuk kadang yang baru itu. Kadang yang baru itu harus bisa mengerti, jangan mengaku sepuh dimintai kunci aja jawabnya 10 tahun seperti Bapak ramalan Bapak jenengan. Ini kritik untuk kritik. Itu enggak boleh, karena apa? Kapan kita menyebarkan ulang buruk kalau hanya menunggu-menunggu. Lan dawe Romo itu tugasnya putra itu hanya dua. Satu nyebarne ulang buruk, dua kalinya memurwinikan. Ini yang terpenting itu. Dan kita dalam konteks menyebarkan ulang buruk itu ada berbagai hambatan dan tantangan di dalam kita melangkah. Bahasanya apa? Ya ojo wedi-wedi kita memperjuangkan selama kita itu menuju kebenaran, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar Pancasila, tidak melanggar tentang kebinekaan. Bahkan ajaran putra ini memang laku manunggal kinantian saromijil itu adalah menuju ketentraman dan menuju kebinekaan. Bahkan negara itu sangat mendukung sekali. Saya yakin dong kita tidak menjadi organisasi yang benar-benar separatis atau terorisme. Tetapi kita benar-benar ini ada laku menuju ketentraman sejati sesuai dengan wahyu jagat manunggal, wahyu eko bono, yaitu loro dadi siji. Berarti gelar gulungnya gitu, Mas. Satu lagi Pak Ali ya, kalau menurut saya itu sebagai pini sepuh ajaran Wahyu Ponco Gaib, terutama yang bagi pini sepuh yang sudah istilahnya mijilne itu ya Pak Ali ya, laku lan tumindak itu harus ya istilahnya ya bener ya Pak Ali. Soalnya kan juga buat
tuntunan untuk kadang-kadang yang baru itu. Kalau Pini Sepuhnya lakunya tidak benar terus bisa membuat gelone terutama kadang yang baru kan itu bisa malah bisa keluar dari ajaran Romo juga itu Pak. Yang terpenting Gimana Pak? yang terpenting ajaran Romo itu selaku Bini Sepuh itu laku lan tumindak itu kan sebagai contoh yang baik itu satu. Kedua kalinya setiap ucapan dan tindakan ini kalau itu sudah menjadi contoh perilakunya ini menjadi contoh, wah itu benar lakunya. Akhirnya apa? Ada simpatik. Iya. Dari simpatik itu kan bisa, itulah yang menarik untuk Putro itu semakin yakin dengan ajaran dan bisa menambah putro-putro yang baru itu kan karena itu juga ya. Ya, karena dalam hal melangkah ini kita itu sebenarnya sederhana. Yang penting kita sebagai putro ini kan mengemban amanat dalam hal menyebarkan wulang wuruk ini, para anak-anak muda ini kita tekankan sekali lagi, selain gosok ginosok ini kita menyusun konsep bersama. Ya. Supaya ajaran itu tidak ditasvirkan saudeli dewi lah bahasanya gitu loh. Jadi benar-benar apa? Dawuh pandikane Romo ya dawuh pangandikan ini kita jalankan, tidak dilakoni gitu loh. Istilahnya selain itu juga sebagai putra Romo aja sampai gawe gelane liyan. Ya kudu gawe mareme liyan, gawe senenge liyan, iso dadi tentreme. Gawe tentreme liyan. Iya. Akhirnya apa? Terjawabnya apa? Ya ini kita sebagai ngayomi. Nah, iso ngayomi, iso anentremake jagat raya, anentremake diri kita pribadi, anentremake lingkungan kita. Yang terpenting itu gitu loh. Soal nanti para putro-putro yang baru bisa tertarik dengan ajaran kan itu sudah menjadi otomatis ya Pak Ali. Iya, no, sebagai otomatis. Ajaran-ajaran tentang kebaikan untuk menjadi suri tauladan itu kan nanti otomatis kan itu sudah menjadi panutan tersendiri itu. Sopo-sopo wong kuwi eling laku bener. Eling laku lan tumindak. Iso mekak sing disir niat karep krentek budi pekerti angan lan panca driya. Jadi urip itu kuwi kudu iso mekak hawa itu yang. Nah, tugasnya itu untuk mekak hawa itu ya apa? Ya kudu ngekekene kunci laku Bali itu, ngoten Mas. Nggih. Ngoten. Terakhir Pak Ali. Mengenai wulang wuruk kali ini hal-hal apa Pak Ali yang dapat jenengan sampaikan tentang kadang-kadang channel Manunggal Rasa? Yang terpenting kita melangkah dalam kehidupan sehari-hari ini, kita dalam laku belajar, ini masih belajar. Iya. Belajar laku bener ini, yang penting kita punya jarum kompas yang satu ini harus kita pegang. Jadi Romo mengedawuh sopo gelem eling marang kuncine arepe dituntun rasa Romone. Itu yang terpenting. Romo arepe ngayomi lan mangestoni. Nggih. Matur suwun Pak Ali. Nggih. Demikian tadi ulang wuruk bersama Bapak Ali Mazhar. Semoga dapat bermanfaat untuk para kadang dan diberi ketentraman jiwa dan keluarga. Rahayu. Rahayu.